Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Serta pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu ibadah teragung di dalam agama Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasannya berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ibu atau ayah, mama atau papa di rumah adalah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita masih berada di dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi? Namun sekalipun ia tidak pernah mengeluh, karena ada makhluk lain yang ia bawa, yakni kita sendiri di dalam perutnya. Sementara ayah yang setiap hari bekerja tak kenal lelah untuk kelahiran kita, begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Ayah banting tulang mencari uang hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan dan sekolah dengan baik. Bayangkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wanin wa fissaluhu fi aymani anishkur liwalidayka illayal masir. Yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempatmu kembali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada suatu kisah yang menceritakan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Di antara mereka bertiga, ada salah satu orang yang berdoa dengan berantah berbakti kepada orang tuanya. Dia berkata, "Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah lanjut usianya, dan aku tidak pernah memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, baik itu keluargaku dan hamba sahayaku. Pada suatu hari, aku mencari kayu untuk ternakku di tempat yang sangat jauh. Aku belum bisa pulang menemui orang tuaku hingga mereka tertidur. Setelah itu, aku masih memerah susu untuk keduanya. Dan saat aku menemui keduanya untuk memberikan minuman tersebut, ternyata keduanya masih terlelap. Aku tidak bisa membangunkan mereka dan memberikan minuman tersebut kepada siapapun sebelum orang tuaku minum, sekalipun keluargaku dan hamba sahayaku. Aku tetap menantikan bangun keduanya dengan gelas itu tetap di tanganku hingga fajar menyingsing. Dan di saat itulah anak-anak kami menangis karena lapar. Ya Allah, jikalau aku yang mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup ini. Kemudian batu besar itu pun tiba-tiba terbuka sedikit.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah tadi patut kita teladani. Hal tersebut merupakan contoh konkret bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara tidak memberikan minum kepada siapapun sebelum orang tuanya minum. Ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Akan tetapi, banyak di antara manusia zaman sekarang yang tidak lagi memperhatikan orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakakannya atau membunuhnya. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan anak kepada orang tuanya antara lain: 1. Membuat keduanya menangis dan bersedih dengan cara apapun, baik perbuatan maupun ucapan. 2. Membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan berkata kasar. 3. Berkata dan kesal terhadap perintah ibunya. 4. Bermuka masam dan mengulurkan dahi di depan keduanya. 5. Mencela makanan yang sudah disiapkan ibu. 6. Memerintah keduanya. 7. Tidak membantu keduanya dalam pekerjaan rumah. 8. Memandang keduanya dengan pandangan penghinaan. 9. Mencuri dari keduanya. 10. Menitipkan keduanya di panti jompo. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya kepada saudara-saudaraku yang semua hadir di sini, dan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan bakti kita kepada orang tua. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.